Halo semua, terima kasih telah bergabung dalam channel Sener Movie, channel yang mereview film Immortals tahun 2011. Berlatar belakang peperangan para makhluk Immortals di atas lapisan langit, di mana para Immortals memiliki kekuatan untuk saling membunuh. Dalam pertempuran itu telah hilang satu senjata berupa panah yang bernama Epirus. Dalam pertempuran yang menang disebut dewa dan yang kalah disebut Titan. Semua para Titan dipenjara selamanya dalam perut gunung Tartarus. Dan film pun dimulai. Inilah review dari film Immortals tahun 2011. Film ini diawali dengan sebuah penjara berbentuk kubah hitam berlapis emas. Di dalamnya terdapat beberapa makhluk yang disebut dengan Titan, yang dipenjara sambil berdiri, di mana kaki leher mereka dikerangkeng dan mulut mereka pun dibuat menggigit sebatang besi panjang yang saling terhubung dengan Titan di sebelahnya. Tiba-tiba, muncullah seseorang yang mengenakan topeng bertanduk yang bernama Raja Hyperion. Dia menghancurkan kubah tersebut dengan panah sakti yang disebut Epirus. Setelah dipanah, kubah tersebut mengeluarkan cahaya dan para Titan pun keluar berhamburan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari salah seorang wanita dari 4 wanita yang berjuluk perawan Oracle atau Cenayang, dengan gambar para tahanan Titan di dinding kamarnya. Karena sudah ribuan tahun, peperangan itu pun sudah dilupakan. Sampai di negara Yunani tahun 1228 sebelum Masehi, datanglah seseorang bernama Raja Hyperion yang kejam dengan ribuan pasukannya. Dia menyerbu biara Cybele untuk mencari para perawan Oracle. Raja Hyperion mencari perawan Oracle untuk bisa menemukan panah Epirus, di mana panah itu digunakan untuk membebaskan para Titan. Di kuil tersebut, dengan sadis dia membakar seorang rahib, dan di sana juga ada perawan Oracle yang dicarinya. Sementara itu, di semenanjung Kolpos ada pemuda bernama Theseus yang sedang memotong kayu menggunakan kapak dan ditemani oleh lelaki tua yang bercerita tentang mencari seorang istri dan menjadi seorang prajurit hebat. Namun Theseus tidak tertarik. Dengan membawa tombak, Theseus menjemput ibunya di kuil. Tak lama kemudian, ada seseorang memukul lonceng pertanda adanya sesuatu yang penting serta diikuti oleh para prajurit Raja Helar. Pemimpin prajurit menceritakan tentang kekejaman Raja Hyperion. Selang jarak 1 hari dari tempat itu, pemimpin prajurit memerintahkan para penduduk untuk mengungsi ke Gunung Tartarus. Namun, Theseus, ibunya dan kaumnya dilarang untuk mengungsi bersama warga lain dan diminta pergi pada esok harinya. Sehingga terjadilah ketegangan antara Theseus dan para prajurit Raja Helarik. Theseus berhasil menyandera seorang prajurit dan meminta diizinkan untuk mengungsi dengan warga yang sudah duluan berangkat. Setelah negosiasi dengan pemimpin prajurit, akhirnya Theseus dapat menerima untuk pergi besok paginya. Di malam hari, di pos penjagaan, 2 prajurit dibantai oleh temannya yang membelot karena takut dan menjadi pengikut Raja Hyperion. Di sisi lain, lelaki tua berubah menjadi Dewa Zeus setelah didatangi oleh Dewi Athena yang merupakan anak Dewa Zeus. Dewi Athena menanyakan kenapa Zeus berteman dengan Theseus yang seorang manusia. Di situ Zeus mengatakan bahwa Theseus merupakan orang yang pemberani dan kuat namun memiliki rasa takut gagal dalam melindungi yang lemah. Kembali ke biara Cybele, prajurit pembelot tadi menemui Raja Hyperion untuk bergabung. Di sana juga ada salah satu rahib yang ditanya tentang keberadaan perawan Oracle. Karena tak mau menceritakan keberadaan para perawan Oracle, rahib tersebut memotong lidahnya sendiri. Di pagi hari, Theseus mencari kakek tua di kediamannya, namun kakek tua itu tidak ada, dan di situ pun dia membayangkan sewaktu dia kecil yang dilatih pedang oleh kakek tua itu. Tak lama dia menyadari adanya penyerangan di pemukiman. Pada saat kembali ke pemukiman, didapati beberapa penduduk telah dibantai dan ibunya dia juga akan dibunuh. Terjadi pertempuran untuk menyelamatkan ibunya. Namun Theseus tertangkap. Di depan mata seorang ibu dibunuh oleh Raja Hyperion, namun Theseus dibiarkan hidup. Di kerajaan para dewa sedang menceritakan kekejaman Raja Hyperion. Muncullah Zeus dan melarang para dewa ikut campur dalam pertempuran manusia atau akan dihukum mati. Theseus dan para penduduk laki-laki yang tertangkap dijadikan tawanan. Mereka dibawa ke sebuah bangunan menara warna putih semacam oasis di padang gurun, di mana kaki mereka dirantai dan harus membawa sebatang balok kayu yang sangat menyiksa dan menyusahkan bagi mereka. Para tahanan itu beristirahat di sebuah kolam. Saking kehausan, para tahanan itu meminum air kolam tersebut, tapi tidak untuk Theseus. Tak lama muncullah
keempat perawan Oracle di mana kaki Oracle tak sengaja menyentuh kaki Theseus. Oracle tersebut bisa melihat masa depan di mana Theseus memegang panah Epirus bersama dengan Raja Hyperion, dan ada juga tergeletak mayat yang sudah dibungkus kain berwarna orange. Saat mengambil minum, salah satu Oracle menceritakan sebuah rencana pelarian pada salah satu tahanan saat malam nanti dan untuk mengejar Theseus. Di saat malam tiba, para penjaga itu dibantai habis oleh para Oracle dan para tawanan. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, akhirnya mereka bisa melarikan diri. Namun tidak semua Oracle itu ikut dalam pelarian, di mana 3 diantaranya tetap tinggal di sana. Ketiga Oracle tersebut dibawa ke biara Cybele dalam keadaan babak belur. Mereka ditanya siapa sang Oracle sebenarnya. Ketiganya mengatakan mereka lah Oracle yang asli, karena tak percaya Raja Hyperion memerintahkan prajuritnya untuk mencari Oracle yang kabur. Di dalam pelariannya, Theseus dan para tahanan yang lain berencana mencuri perahu untuk pergi dari daerah itu. Beberapa penjaga berhasil dilumpuhkan dan mereka berhasil masuk ke dalam perahu yang diincar. Tanpa disadari ternyata di dalam perahu itu masih ada tentara yang keluar dari bagian bawah perahu karena kalah jumlah mereka. Terkepung di atas perahu itu untuk menyelamatkan Theseus, Poseidon terjun dari langit ke laut dan terciptalah tsunami sehingga mereka bisa selamat. Theseus kembali ke pemukiman di mana dia akan memakamkan ibunya yang telah dibunuh oleh Raja Hyperion. Ibunya dibawa ke dalam kuil dan dimasukkan ke dalam makam yang berbentuk lubang pada dinding kuil. Namun jenazahnya tidak bisa dimasukkan karena ada batu yang menghalangi di lubang tersebut. Agar bisa memasukkan jenazah ibunya, Theseus harus memecahkan batu penghalangnya. Dengan sekali pukul, batu pun hancur. Tak diduga, di dalam batu tersebut terdapat panah Epirus yang sedang dicari-cari oleh Raja Hyperion. Pada saat akan mencoba panah Epirus, Theseus dilempari golok dan mengenai panah tersebut. Di dalam kuil, Theseus harus berhadapan dengan prajurit yang mengenakan topeng banteng. Tak butuh waktu lama, Theseus bisa mengalahkan dan memenggal kepalanya. Setelah mendapatkan panah Epirus, Theseus dan yang lainnya berencana menyerang markas Raja Hyperion. Sampai di sana, bukannya mereka berhadapan dengan sang raja, mereka malah menemukan suara dari patung banteng yang sedang dipanggang. Ternyata di dalamnya ada 3 orang Oracle yang tadi tidak melarikan diri sudah dalam keadaan sekarat. Karena kalah jumlah, Theseus dan teman-temannya dapat terkalahkan. Dalam keadaan tersudut, panah Epirus dapat diambil oleh seekor hina dan diberikan kepada Raja Hyperion. Seorang dewa turun untuk menyelamatkan Theseus dan membunuh para prajurit Raja Hyperion. Namun naas, dewa tersebut harus mati di tangan dewa Zeus karena sudah melanggar aturannya. Dengan bantuan Dewi Athena, Theseus dapat pergi ke Gunung Tartarus menggunakan kuda, di mana di sana juga Raja Hyperion dan pasukannya sudah membuat kemah untuk menyerang pasukan yang bersembunyi di Gunung Tartarus. Di malam hari, Raja Hyperion menunggu di pintu gerbang Tartarus untuk menemui Theseus. Di sana sang raja meminta Theseus jadi budaknya, namun Theseus menolak dan memilih untuk berperang dalam menutup gerbang Tartarus. Di pagi hari, agar bisa masuk menyerang Hyperion menggunakan panah Epirus untuk menghancurkan gerbang, benar saja, sekali tembok gerbang pun hancur, sehingga membuat para tentara yang sudah siap berperang lari ketakutan. Namun dengan motivasi dari Theseus, para tentara yang sudah ciut nyalinya kembali tumbuh untuk berperang mempertahankan kehormatan mereka. Theseus maju paling depan untuk memimpin pasukannya. Di saat Theseus dan para tentara Hyperion berperang, Raja Hyperion berhasil masuk ke atas banteng terus dan memanah dinding kuil yang ternyata mengarah ke penjara seperti pada pembukaan awal film. Karena para Titan sudah keluar dari penjaranya, maka para dewa pun turun dari langit untuk melawan para Titan. Seolah tidak ada habisnya, para Titan terus bermunculan, sampai akhirnya beberapa dewa pun kewalahan dan akhirnya tewas dibunuh Titan meninggalkan dewa Zeus seorang. Di tempat lain, para prajurit masih berperang di lorong gerbang Tartarus, dan di tempat berbeda, Theseus melawan Raja Hyperion. Dia harus menerima beberapa tusukan dari Raja Hyperion. Dengan kesusahan, Theseus melawan Raja Hyperion. Sampai akhirnya Theseus dapat membunuh Raja Hyperion menggunakan pisau tepat di lehernya sebagai balas dendam karena telah membunuh ibunya. Agar para Titan tidak keluar dari Gunung Tartarus, Dewa Zeus naik ke atas penjara dan menarik tali yang terikat pada kaki patung penahan Gunung Tartarus dan mengubur semua Titan yang ada. Gunung pun runtuh seketika. Di saat Gunung Tartarus runtuh, pasukan Raja Hyperion lari berhamburan menyelamatkan diri. Dewa Zeus pun pergi dari Gunung Tartarus dalam keadaan sedih dan membawa mayat Dewi Athena ke langit. Theseus yang sudah tidak ada harapan, tubuhnya ikut lenyap seperti cahaya dan pergi ke langit. Di akhir film diceritakan tentang anak yang dapat melihat peperangan antara dewa dan Titan di langit dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan review dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih.